Shanks itu bukan God Knight maupun Holy Knight, tapi Shanks adalah Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik yang mungkin terjadi di chapter 1167 yang mungkin juga tanpa kalian sadari. Pertama, terkait Florian Triangle. Nah, soal ini nih ya. Yang jelas ya, Florian Triangle dan Harald itu bukan hal yang sama. Maksudku, banyak dari kalian yang bingung soal ini walaupun sudah kujelaskan di review. Jadi nih, singkat saja, yang membuat teror menjadi bahan pembicaraan di awal panel itu adalah Harald. Cuman entah kenapa ada media katro yang mulai menyangkut pautkannya dengan Florian Triangle. Padahal kejadiannya tidak di Florian Triangle. Jadi sekali lagi, Florian Triangle itu tidak sama dengan Harald. Oke, selanjutnya yang menarik sekaligus menjadi pertanyaan terbesar kepada chapter kali ini itu adalah soal Shiki. Maksudku ya, di chapter kali ini saat narator mengatakan kalau bajak laut terkenal dari insiden God Valley sebelumnya pada fokus untuk mencari tempat yang berpengaruh atau penting lah. Dan kita bisa melihat ada di sini Shirohige, Lin, Kaido, bahkan Wang Zi. Ya kita tahu ya, Wang Zi itu setidaknya sebelumnya menguasai Hachinosu. Jadi, dari beberapa orang yang kita lihat di sini seharusnya memiliki tempat atau wilayah kekuasaan masing-masing. Dan iya, ini dia pertanyaannya, kenapa Shiki ditampilkan Oda di sini? Maksudku, Kapten John tidak ditampilkan, tapi Shiki ditampilkan di sini, yang itu artinya Shiki punya wilayah kekuasaan. Dan karena Shiki punya wilayah kekuasaan, itu bisa membuat beberapa kemungkinan yang cukup menarik. Pertama, Shiki masih hidup. Dan kedua, dia masih berpotensi muncul di timeline yang akan datang. Dan kalau ditanya pulau mana yang mungkin jadi sarangnya Shiki saat ini, itu mungkin pulau atau mungkin sesuatu yang pernah dilihat oleh BJ sebelumnya. Waktu BJ menuju ke New World. Di sana ya, entah bagaimana dan apa penjelasannya, kapal BJ tiba-tiba melayang. Dan kapal itu ya menuju ke arah semacam bebatuan atau pulau raksasa yang mengapung. Tapi ya kita nggak tahu itu apa sampai sejauh ini. Cuman ya kalau kita mengingat apa yang terjadi di movie Strong World, harusnya kita sedikit paham lah bahwa ada loh di One Piece ini yang bisa membuat pulau melayang seperti itu. Apalagi targetnya adalah benda mati. Dan ya itu bisa kemungkinan ulahnya Shiki. Sehingga apakah ini adalah proyek Shiki setelah berhasil mengumpulkan dana dari God Valley? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah Shiki layak muncul kembali di timeline yang akan datang dan akan menjawab soal hal yang misterius sejauh ini terkait sesuatu yang mengapung itu? Selanjutnya kita akan membahas soal persegelan atau kontrak yang diterima oleh Harald ini dari Gorose. Harald yang saat ini diketahui sebagai Godblade diberi segel Selosi yang merupakan segel atau kontrak paling rendah. Karena diketahui setidaknya ada 3 level atau 3 ranking untuk kontrak tersebut. Yang pertama dan yang paling lemah itu tadi ya miliknya Harald, yaitu Selosi. Lalu berikutnya ada Deep Sea dan juga ABC. Nah, menurut Nasujuro atau Gorose lainnya, untuk Deep dan juga Abyss itu diperuntukkan untuk 13 orang terpilih dengan artiannya untuk God Knight atau mungkin level yang lebih tinggi. Dan pasti setidaknya kita akan bertanya-tanya apa sih bedanya Selosi, Deep Sea bahkan Abyss? Nah, di sini kita bisa melihat hal menarik itu atau menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat Garling berbicara kepada Harald. Di mana ya Garling bilang kepada Harald kalau si Harald ini harus siap kapan saja dipanggil. Jadi untuk itu si Harald ini harus membawa Denden Mushi jarak jauh. Nah dari situ kemungkinan kita bisa menebak perbedaan dari setiap kontrak yang ada di World Government ini.
Pertama ya, Selosi itu hanya bisa atau memiliki kekuatan tempat untuk teleport. Karena sebelumnya di chapter 1140 setidaknya God Knight telah bilang hanya mereka yang memiliki tanda tertentu yang bisa melewati atau teleport dengan pentagram. Dan kemungkinan hanya itulah yang dimiliki oleh kemampuan Selosi ini, hanya teleport. Dengan kata lainnya, pemilik simbol ini atau mereka yang menjabat sebagai Godblade tidak memiliki teknik regen. Dan itu ya akan menjawab beberapa pertanyaan sejauh ini. Pertama, kenapa Gunko di God Valley sangat minim perannya? Ya karena saat itu Gunko statusnya masih Godblade. Jadi sekarang sangat masuk akal kenapa Imu tidak masuk ke tubuhnya Gunko pada God Valley, karena pada saat itu Gunko masih kroco, masih Godblade, belum memiliki teknik regen. Dan hal yang sama juga ada di Shanks. Maksudku, Shanks ini memiliki jabatan sebagai Godblade dan juga memiliki tato Selosi sama seperti Harald. Dan sekarang penjelasannya akan sangat make sense. Walaupun Shanks memiliki tato atau segel tersebut, Shanks tetap buntung tangannya. Karena itu tadi ya, kemungkinan Selosi ini tidak memiliki kemampuan regen, tetapi hanya bisa diteleport lewat pentagram. Sementara segel Deep Sea itu kemungkinan segel atau kontrak yang baru membuatmu bisa mendapatkan ilmu regen. Karena setidak-tidaknya semua God Knight atau Holy Knight itu bisa regen. Lalu yang paling bawah yaitu ABC itu kemungkinan lebih tinggi lagi kekuatan regennya, yaitu mungkin abadi. Jadi secara singkatnya mungkin beginilah rumusan atau bentuk atau mungkin fitur-fitur yang dimiliki daripada segel di setiap segel-segel tersebut. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat sendiri? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, tapi kita juga masih berbicara soal kontrak ini. Dimana ya, ada satu hal yang mungkin kupikirkan tapi terkesan penting dan nggak penting. Karena begini, Shanks kenapa nggak langsung dinaikkan jabatnya sebagai God Knight? Padahal Shanks ini memiliki darah Vigerland yang setidaknya terjamin dalam keturunannya. Bisa saja kan Shanks langsung naik jabatan, tapi kenyataannya Shanks ini tetap harus menjabat dari bawah, yaitu jadi Godblade sebagai asisten atau bahkan kenaik dari God Knight ini. Dimana ini kan seperti menjelaskan kalau kontrak ataupun segel ini seperti ritual yang langkah-langkahnya tidak bisa dilewati, bahkan berasal dari anak Vigerland sekalipun. Ditambah Nasujuru juga mengatakan kepada Harald saat itu, ketika dirimu menjadi God Knight ataupun yang lainnya lebih atas, dirimu akan menyadari betapa dalamnya dunia. Jadi di sini yang ingin ku katakan adalah segel atau kontrak world government ini itu ibaratkan kita menyelam ke dasar lautan. Tidak mungkin kita bisa ke dasar laut tanpa harus berada di permukaan dulu, bukan? Yaitu segel Selosi. Jadi dengan singkatnya, bagaimana jika kekuatan Imu itu menimbulkan hal yang seperti itu, sehingga nantinya akan menarik kalau Sun God Nika melawan kegelapan di dasar laut. Tapi kita akan bahas soal itu ya di next video lebih detailnya. Kemudian ya, hal menarik lainnya jelas adalah Shanks di sini. Oh, come on bro, kita semua tahu kalau Shanks lagi acting di sini kan? Karena waktu di chapter 1152, setidaknya Shanks mengaku bahwa dia tidak bisa berbicara dengan bebas dengan Harald saat itu. Dan yap, kali ini itu memang ditunjukkan di chapter ini, yaitu chapter 1167, kalau Shanks emang tidak bisa berbicara dengan Harald. Nah, ini dia yang jadi pertanyaanku. Shanks pernah bilang bahwa dia harus berbicara dengan Harald sebelum terlambat pada saat timeline 14 tahun saat dia bertemu dengan Gaban. Jaraknya cuma 1 tahun. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Shanks ini atau apa yang ingin dibicarakan sebelum terlambat? Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak berbicara, bahkan tidak ada interaksi lebih. Dan pertanyaanku di sini, apakah waktu Shanks memejamkan matanya setelah menghina Harald itu ada suara atau kode yang diberikan kepada Shanks untuk Harald
Karena menariknya si Harald ini ya langsung balik badan sambil ngelihat Shanks dengan dialog titik-titik. Jadi maksudku di sini apakah ada kode yang diberikan oleh Shanks ini dan dimengerti oleh Harald? Kode macam apa yang diberikan Shanks ini kepada Harald agar Harald pergi darinya dan tidak berbicara? Dan satu-satunya yang kupikirkan di sini adalah kemungkinan di sini pada adegan ini ada voice of all thing. Ya walaupun ya tidak ada kepastian apakah Shanks bisa voice of all thing, apakah Harald juga bisa voice of all thing, tapi menurutku ini poin yang janggal jika tidak ada jawabannya. Bagaimana Harald mengerti dan dialog titik-titik ini itu apa? Sampai akhirnya ada ternyata yang ingin mereka bicarakan di Elbaf ini 1 tahun kemudian. Kemudian terkait timeline ya, ini juga jadi pertanyaanku juga terkait soal Shanks ini. Maksudku pada saat ini ya, pada saat dia ke Gorose atau ke Marijoa, si Shanks ini umurnya 24 tahun yang artinya timelinenya ada di 15 tahun yang lalu. Nah, seharusnya di saat itu Shanks sudah punya bajak laut. Karena kenapa? Karena diketahui saat Shanks merekrut Yasopp itu timelinenya ada di 20 tahunan terakhir. Jadi seharusnya status Shanks ini adalah bajak laut. Dan kemudian saat Shanks ke Elbaf bertemu dengan Gaban, itu statusnya si Shanks apa? Tapi setidaknya kita tahu kalau baju yang dipakai Shanks saat itu adalah baju yang ia biasa pakai saat dia jadi bajak laut. Karena di 1 tahun kemudiannya, itu timeline 13 tahun yang lalu, Shanks si bajak laut mencuri Gomu Gomu no Mi dari Wushu. Apalagi 1 tahun kemudiannya yang ada di 12 tahun yang lalu saat Shanks bertemu dengan Luffy, dikabarkan saat itu ya, di waktu itu aja bounty Shanks sudah menyentuh 1 miliar berry. Jadi di sini ya aku benar-benar mempertanyakan status Shanks sebelum bahkan sesudah 15 tahun yang lalu itu sebenarnya apa? Apakah pihak World Government tidak peduli Shanks itu bajak laut atau sebenarnya ada suatu alasan di balik itu? Dan apakah Shanks pasukan revolusioner?